Saya dalam kesempatan ini bersama Insinyur Abdul Rahim Bakuri, teman saya di penjara tahun 78, karena kita pada waktu itu berjuang agar Indonesia dari sistem negara otoriter jadi negara demokratis. Kami nulis buku Putih Perjuangan Mahasiswa. Bukunya dilarang di seluruh Indonesia. Kami di penjara 3 bulan di penjara militer di Bandung, 1 tahun di penjara Sukamiskin bersama belasan teman-teman. Kita ingin supaya Indonesia berubah dari sistem otoriter ke demokratis dan agar supaya Indonesia bersih dari KKN. Tapi ternyata butuh waktu yang lama sampai cita-cita itu tercapai, baru kejadian setelah tahun 1998. 20 tahun kemudian kita berubah jadi sistem otoriter ke sistem yang lebih demokratis. Awalnya memang bagus, tapi makin ke sini makin dibikin banyak aturan yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal. Bahasa sederhananya, kalau ada yang mau jadi bupati, mesti nyewa partai. Sewanya itu antara 30 sampai 50 miliar. Ada yang mau jadi gubernur, harus nyewa partai dari 100 miliar sampai 300 miliar. Presiden tarifnya lebih gila lagi. Saya 2009 pernah ditawarin, Mas Rizal dari kriteria apapun, Mas Rizal lebih unggul dibandingin yang lain. Kita partai mau dukung, tapi kita perlu uang untuk macam-macam lah. Satu partai mintanya 300 miliar, 3 partai itu 900 miliar, nyaris 1 triliun. Itu 2009. 2000 kemarin lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi ini, demokrasi kriminal inilah yang merusak Indonesia. Karena yang memilih sebelumnya itu cukong-cukong. Kemudian cukongnya membantu biaya survei, cukongnya membantu buzzer, influencer, media. Apa yang terjadi? Begitu seseorang terpilih jadi pejabat, bupati, gubernur, atau yang lebih tinggi, dia lupa cita-cita buat belain rakyat. Dia lupa cita-cita untuk berjuang buat kepentingan nasional. Mereka malah ngabdi sama cukong-cukongnya. Inilah yang saya sebut sebagai demokrasi kriminal. Ini yang membuat Indonesia nggak akan pernah jadi negara hebat, kuat, maju, rakyatnya makmur. Karena pemimpin-pemimpinnya pada dasarnya itu ngabdi sama yang lain. Sebulan setengah yang lalu, saya dengan seorang teman berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketemu dengan 2 komisioner dan 2 direktur KPK. Saya minta tolong KPK fokus sama money politics. Karena inilah yang merusak Indonesia. Skala yang paling besar. Komisioner KPK bilang, Pak Ramli, kebetulan seminggu yang lalu kita tangkap Bupati Kutai Timur dan istrinya ketua DPRD. Dia mau maju jadi bupati lagi. Dia ngumpulin uang dari cukong 18 miliar. Tetapi kerugian negara, karena dia harus kasih nih konsesi, kasih konsesi hutan, konsesi tambang, macam-macam, 2 triliun. Uang sogokan dari cukong cuma 0,8%. Dia ke Jakarta bawa sertifikat deposito 18 miliar, mau ketemu partai, ditangkap sama KPK.
Nah, hampir semua pemilihan bupati di Indonesia kayak begini, ya kan? Mesti nyetor upeti yang bayarin cukong. Ya, kalau di kota-kota besar biasanya itu hak izin IMB, bukan konsesi hutan dan lain-lain. Saya minta KPK supaya fokus di dalam kasus-kasus kayak begini, karena kita harus hentikan ini. Nah, kunci hentikannya adalah threshold. Threshold kalau calon presiden 20%, bupati kalau tidak salah 15%, 20% juga. Nah, itu partai-partai minta upeti yang besar. Itulah yang merusak Indonesia, sehingga pemimpin itu nggak mungkin kalau nggak ada cukongnya. Nah, kita ingin hapuskan jadi nol, sehingga siapapun putra-putri Indonesia yang terbaik bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Karena kalau enggak, pemimpin yang dihasilkan itu, ya istilahnya modal masuk gorong-gorong aja bisa jadi apa? Siapa? Ya kan? Main TikTok aja bisa kepilih jadi gubernur. Hancur nggak di Republik? Saya ingin seleksi kepemimpinan Indonesia kompetitif. Yang paling baik nongol jadi pemimpin dari presiden sampai ke bawah. Itu hanya kita bisa lakukan kalau threshold ambang batas dihapuskan jadi nol. Nah, selama ini MK melegalisasi threshold, artinya MK melegalisasi kejahatan money politics ini. Saya harap kali ini saya akan bujuk teman-teman MK, marilah kita berpikir untuk Indonesia yang lebih hebat, yang lebih makmur. Kita hapuskan threshold ini supaya kalau tidak, threshold ini jadi sekrup pemerasan. Itu yang terjadi. Partai-partai sih seneng, dia mau nyalonin Pak Refli atau siapa, Mas jadi bupati. Mas mesti store buat sewa partainya 40-60 miliar. Dia juga nggak kerja buat menang Mas, tapi begitu Mas dia klaim lagi, aku yang berjuang, partai saya kamu menang. Minta lagi apa, lain-lain gitu. Sistem pemerasan ini yang merusak Indonesia. Kita nggak ada pemimpin-pemimpin hebat. Ada sih berapa, kalau bupati itu dari 440 ada sekitar 20 bupati yang hebat, yang betul kerja sama rakyat. Tapi sisanya servis cukong, itu yang merusak Indonesia. Nah, saya terima kasih Pak Refli, kawan-kawan lawyer itu bantu perjuangan ini. Saya juga minta tolong, minta doa sama rakyat Indonesia, sama kawan-kawan media. Mari kita perjuangkan demokrasi yang amanah. Mari kita lawan demokrasi kriminal supaya Indonesia berubah. Supaya kalau demokrasi amanah bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa kita. Tapi demokrasi kriminal bekerja buat cukong, bekerja buat kelompok dan agen-agennya. Kita harus ubah dari demokrasi kriminal ke demokrasi yang amanah dan good governance, dan ini perjuangan yang sangat penting dan strategis. Terima kasih.